yang akan segera saya lakukan bahwa kita akan melakukan digitalisasi dalam bentuk layanan pelanggan. Saya melakukan respon pelanggan itu langsung, yang begitu ada yang konfirmasi langsung ke saya, pasti saya langsung akan jawab. Hal-hal itulah yang saya harapkan bisa untuk mempermudah kita dalam melakukan penanganan masalah. Ya, kejadiannya kalau masih manual, Pak, kadang dia WA misalnya di daerah Sukawinatan. Setelah dia WA di Sukawinatan, ada lagi WA daerah seberang Ulu. Sehingga pada saat petugas akan melakukan penanganan, bingung dia. Loh, ini laporan yang di Sukawinatan tadi terkait air keruh. Laporan di seberang Ulu tadi terkait air mati. Nah, itu jadi sering bias. Nah, jadi kebutuhan terhadap aplikasi ini sangat penting sekali. Kami harapkan dengan aplikasi tersebut, begitu nanti pelanggan langsung mengetikkan, oh lokasinya di sini, dikasih foto, ada koordinatnya, ada namanya, petugas kami akan lebih cepat dalam melakukan respon. Dan hal itu nantinya bisa dipantau. Ya. Jadi secara real time. Iya. Artinya berapa lama petugas akan datang, berapa lama petugas akan melakukan perbaikan, dan diharapkan perbaikan ini akan memakan waktu berapa lama. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Muhammad Husin. Pada topik hari ini tentu ini yang ditunggu-tunggu oleh warga Kota Palembang karena kita berbicara soal air. Anda tahu bahwa air adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup, termasuk kita manusia yang menggunakan konsumsi air yang mungkin sangat luar biasa dasarnya. Oleh karena itu kita membutuhkan sosok perusahaan PDAM yang betul-betul mampu untuk melayani, mendistribusikan mengelola air minum sehingga kebutuhan air minum di Kota Palembang tercukupi dan terpenuhi. Nah, hadir di studio pada kami malam hari ini Tribuners, Direktur Utama Perumda sekarang Pak ya. Perumda Tirta. Kalau dulu PDAM ya. PDAM. Sekarang Perumda Tirta Musi Palembang. Bapak Insinyur Teddy Andri. Selamat malam Pak Teddy. Selamat malam Bapak. Iya. Selamat dulu atas terpilihnya Pak Teddy sebagai Direktur Utama Perumda Tirta Musi. Terima kasih. Kali ini jumpa pertama kita Pak. Betul Bapak. Selamat datang di Tribunus. Kalau saya mendapat bocoran sedikit bahwa Bapak ini kalau kami melihat rekam jejaknya di duduk sebelumnya Pak ya. Ada di antara mereka yang di internal PDAM Tirta Musi, ada akademisi dan teknokrat. Nah, saya dengar Bapak datang dari latar belakang swasta. Kenapa bisa tampil seperti itu, Pak? Jadi sedikit memberikan gambaran singkat mengenai perjalanan saya ya dari dunia pendidikan sampai dengan akhirnya saya bisa mencapai amanah yang sungguh luar biasa. Sekalinya saya mendapat amanah untuk menjalankan yang kaitannya dengan hajat hidup orang banyak. Nah, seperti kita ketahui bahwa air itulah salah satu sumber kehidupan. Artinya apabila amanah yang diemban kita untuk memberikan kehidupan itu sungguh hal-hal yang luar biasa. Jadi saya di Perumda Tirta Musi ini sudah memasuki bulan kedua. Kurang lebih baru 60 harian. Baru sekali, anyar juga Pak. Baru sekali dalam bidang layanan publik, perusahaan milik daerah, bersentuhan langsung kepada masyarakat banyak, itu hal yang luar biasa sekali. Jadi gambaran singkat bahwa benar latar belakang saya dari swasta. Nah, saya seorang lulusan dari teknik sipil, dari Politeknik Negeri Sriwijaya, dilanjutkan S1-nya di Universitas Sriwijaya. Setelah saya tamat di tahun 2002, saya lebih banyak berkecimpung di dunia konstruksi praktis. Baik itu selaku kontraktor, baik itu selaku konsultan, tenaga ahli, dan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kurang lebih saya banyak berkecimpung sebagai konsultan tenaga ahli dan banyak terlibat dalam manajemen. Manajemen dari pengelolaan pekerjaan, manajemen keuangan, sehingga di tahun 2025 pada saat mendekati akhir masa jabatan direksi Tirta Musi yang lama, saya memberanikan diri dengan dasar keilmuan yang saya miliki, dengan dasar pendidikan, pengalaman, memberanikan diri. Coba
Saya sudah lama berkecimpung bahwa di dunia bisnis secara pribadi dan hanya bersentuhan dengan sedikit masyarakat. Iya. Dalam hal Tirta Musi, saya merasa bahwa ada hal-hal yang bisa saya luaskan. Keilmuan saya, latar belakang saya, yang bisa diharapkan mempunyai manfaatnya bagi orang banyak. Sekarang saya di usia 47 tahun, segala hal saya sudah alami, pasang surutnya dunia bisnis, beberapa kali itu kita mengalami krisis moneter. Ya, mulai dari saya masuk kerja itu pada saat BBM masih di bawah 2000. Betul. Iya, sehingga sekarang BBM itu sudah lebih dari 10.000, sehingga berdampak pada pengalaman saya. Betul. Iya, bagaimana mengelola bisnis dengan kondisi ekonomi secara nasional yang mengalami pasang surut. Betul. Iya, itulah menjadikan semacam pengalaman saya untuk lebih meluaskan lagi apa-apa yang sudah saya lewati di masa-masa sulit yang lampau, dan saya harapkan itu saya bisa mencoba di Baik. bidang yang lebih luas. Artinya Pak Teddy ikut fit and proper test waktu Betul. itu dan melalui proses asesmen Proses asesmen yang ketat. yang ketat dan kompetensi yang tentu saja menjadi pegangan itu. Nah, Iya. kalau kita melihat dari backgroundnya Pak Teddy itu kan murni swasta. Betul. Saya ada pertanyaan yang menarik. Mungkin di kalangan pemegang saham atau owner lah ya, Ya, membutuhkan sosok dirut yang boleh dikatakan lebih lincah, luas dan sebagainya. Nah, ini dari pertanyaan saya ini Pak Teddy udah bisa bayang-bayang ini apa bakal ditanyakan. Iya. Kira-kira Pak Teddy yang di dunia swasta yang boleh ke shortcut birokrasi ya. Iya. Kira-kira nih berhadapan dengan birokrat yang udah bertahun-tahun seperti itu, ada kendala tidak? Nah, itu masalah ini. Iya. Dalam kaitannya tadi yang saya sampaikan bahwa saya mengikuti proses seleksi tadi, ya kan, saya tidak akan bisa berani untuk memulai sesuatu, iya, yang sifatnya coba-coba memungkinkan tanpa ada dasar. Betul. Kaitannya dengan yang Bapak sampaikan tadi bahwa dunia di pemerintahan berhubungan dengan birokrat, dengan aturan, iya, berhadapan juga dengan publik, ya, itu bagian dari hal-hal yang sudah saya lakukan di masa sebelumnya. Betul. Pada saat saya berkecimpung di swasta, saya banyak juga terlibat dengan dinas-dinas terkait, Betul. OPD terkait, bahwa dalam konteksnya pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, bahkan saya juga sudah sering melakukan komunikasi dengan pihak kementerian. Iya, beberapa juga saya pernah bermitra dengan pihak kepolisian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kelautan, berbagai macam institusi dengan background juga yang berbeda-beda. Dan alhamdulillah bekal saya berkoordinasi yang sudah saya lakukan itu menjadikan bekal dan ternyata berguna. Dalam kaitannya saya sudah 2 bulan memimpin Tirta Musi. Pak Teddy kan masuk dalam struktur birokrat nih. Iya. Bagaimana mengkomunikasikan ide dan gagasan Pak Teddy terhadap birokrat itu. Betul. Terutama di lingkungan perusahaan. Iya. Jadi sedikit menceritakan, pada hari pertama saya dilantik itu sekitar pukul 8, Pak. Saya dilantik sebagai Dirut Tirta Musi. Pada jam 9 itu sudah ada agenda dari pemerintah kota untuk mengikuti rapat paripurna di DPR Kota Palembang. Iya, saya baru saja dilantik, belum proses adaptasi dan lain-lain, tapi harus segera mengikuti jadwal. Ke kantor saja belum, Pak, pada saat waktu itu. Jam 8 saya langsung, jam 9 ikut di rapat paripurna DPR. Itulah pertama kalinya saya selama menjadi direksi Dirut Tirta Musi langsung berhadapan dengan lembaga legislatif. Maaf. Iya, legislatif. Nah, di situ
langsung komunikasi itu jalan bahwa sesama rekan ada OPD terkait, ada pihak pemerintah kota, ada protokolernya. Ya, betul. Nah, tapi ya alhamdulillah saya sudah bisa menjalani. Nah, kaitannya juga dengan yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana proses komunikasi dengan birokrat. Kita baru saja ini melakukan rapat intens terkait dengan akan dibentuknya peraturan daerah khususnya mengenai air limbah di Kota Palembang. Betul. Nah, hal itu sudah berjalan kurang lebih 1 tahun yang lalu, sudah dimulai dari tahun 2025. Dan saya sudah mengikutinya dari awal saya menjabat selama 2 bulan dan secara intens juga melakukan komunikasi rapat-rapat dengan pihak DPRD Kota Palembang dan OPD terkait. Baik, Pak Teddy, sebelum kita bicara masuk ke soal apa yang menjadi program unggulan sebagai Dirut Pemda Tirta Musi ini ya, ada satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa keberhasilan Kota Palembang ini termasuk kesuksesinya wali kota lah ya, itu salah satu poinnya itu air minum. Betul. Ya salah satu, kita mencoba beberapa survei menunjukkan di antara sekian survei itu posisi air minum berada di posisi teratas. Setelah lampu jalan, kemudian jalan dan sebagainya dan sampah dan sebagainya. Artinya gini, tugas Pak Teddy ini kan bukan ringan. Ini kan berhubungan sama hajat orang banyak. Nah, kira-kira kiat seperti apa yang Pak Teddy akan lakukan ke depan terhadap sistem pengelolaan air sehingga ada pemerataan. Terutama karena tadi kita bicara soal ujung-ujung, terutama di daerah-daerah ujung, seperti daerah Sako, Kenten, dan Seborang dan sebagainya itu ya. Nah, supaya jangan sampai ada semacam ada, kalau istilah jalan itu ada elevasinya ada yang sini bagus, sini tidak. Nah, seperti apa program yang akan Pak Teddy lakukan sehingga goalnya, keinginan dari wali kota dan wakil wali kota terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih ini tercapai? Jadi kaitannya dengan pelayanan air bersih, betul. Bahwa air bersih itu adalah hak setiap orang untuk mendapatkannya. Perusahaan air minum Tirta Musi salah satu bagian dari penyelenggara untuk hajat hidup orang banyak tersebut. Nah, memang pada saat saya pertama kali menjabat bahwa banyak ketimpangan-ketimpangan. Kondisi sekarang untuk kebutuhan air minum di Kota Palembang ini ada yang salah satu daerah ya, salah satu wilayah itu yang sudah 24 jam. Betul. Artinya air buka keran kapanpun diinginkan dia bisa mendapatkannya. Tapi ada juga beberapa bagian yang hanya 3 jam. Di situ juga warga sering, Pak, tolong gimana? 3 jam campur butak. Campur butak dan segala problematikanya. Ada lagi, Pak, ini kami nggak tahu. Tiba-tiba hidup, tiba-tiba mati. Masa kami harus begadang nungguin air? Iya. Ada juga yang sebagian masyarakat yang ngomong, Pak, kami ini sudah ngajukan, sudah bertahun-tahun, tapi juga belum ada. Ada juga misalnya, Pak, ini gimana ini pinggiran, ya kok nggak dilayani? Apa kami ini bukan bagian masyarakat Kota Palembang? Betul. Iya kan? Nah, hal-hal itulah yang menjadi catatan dan menjadikan pemacu kami, ya kan, agar bisa kebutuhan orang banyak ini dilakukan secara lebih merata, terutama untuk daerah-daerah yang berkembang. Nah, di Kota Palembang ini kawasan yang berkembang, contohnya misalnya seperti Gandus. Ya, betul. Iya. Terus daerah Tanjung Barangan itu Gandus, Alang-alang Lebar, Talang Jambe, Sako Kalidoni. Perumahan-perumahan itu tumbuh sedemikian cepatnya. Dan kenyataannya jaringan kita belum bisa menjangkau itu semua. Nah, dibutuhkan sumber daya yang cukup besar untuk bisa menjangkau itu. Secara bertahap, apabila memang sudah memenuhinya secara jaringan, kami akan terus tetap melakukan peningkatan-peningkatan untuk daerah-daerah berkembang. Tapi kemampuan kita juga memang tidak akan bisa maksimal. Di satu sisi kami harus mengembangkan jaringan baru untuk masyarakat baru, perumahan baru, dan di satu sisi juga kita menghadapi dilema bahwa ada yang sudah merasakan manfaat layanan air minum kita, ternyata ada bocor
di sini akibat dari pipa yang sudah lama. Betul. Terus adanya juga pekerjaan-pekerjaan lain yang sehingga mengakibatkan terganggunya pendistribusian air, Betul. pasokan listrik juga di Kota Palembang yang tidak menentu, iya. Adanya perkembangan perkotaan, perbaikan infrastruktur jalan, drainase dan lain-lain itu banyak sekali. Nah kalau Pak Teddy, kalau respon pemerintah lah, Iya. respon pemerintah dalam konteks eksekutif ya, terhadap upaya pengembangan kawasan baru, Iya. seperti perumahan dan sebagainya, apakah ada semacam koordinasi ya, atau syarat mutlak bagi pengembang-pengembang itu, sehingga kebutuhan air bersih di tempat lokasi-lokasi baru itu seperti Gandus, Tanjung Barangan, kemudian daerah Alalang Lebar, termasuk Talang Jambi dan sekitarnya itu kan daerah-daerah pertumbuhan yang luar biasa itu. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan ada tidak semacam support atau sharing dengan developer sehingga distribusi pipa kita bisa masuk ke situ. Ya. Jadi kaitannya dengan perkembangan perumahan baru, kita lakukan jemput bola, Pak. Iya. Iya. Artinya kita melakukan pendataan secara langsung. Daerah-daerah memang, oh ini sudah ada dilaksanakan pembangunan. Betul. Kita lakukan himbauan ke pihak pengembang agar pada saat dia mulai memproses untuk pembangunan hunian tersebut itu ya segera menyampaikan surat permohonan untuk sebagai layanan air minum. Betul. Sehingga diharapkan pada saat proses pembangunannya berjalan mungkin bisa 1 tahun atau 2 tahun kita sudah juga menyiapkan master plan bahwa daerah situ kita siapin dulu jaringan utamanya. Itu sudah ada Pak Teddy. Ya. Kita lagi melakukan pendataan untuk master plan itu, kawasan-kawasan mana. Apakah ada pengembang yang tidak komunikasi seperti itu? Yang katakan bandar dalam kutip sehingga dia bangun tanpa koordinasi lagi gitu. Iya, jadi kita melakukan himbauan baru sekarang. Nah, ini hal-hal dari yang akan kita data ini segera nanti akan kita komunikasikan ke pemerintah Kota Palembang, bagaimana sinerginya supaya juga kita bisa mendapatkan informasi, ya, khususnya kan kalau pengembang ini kan pasti sebelum dia memulai pelaksanaan pekerjaan dia harus mengajukan izin untuk bangunan. Saya sepakat. Nah, bagaimana kami bisa dapat informasi juga kawasan-kawasan mana saja yang sudah mengajukan untuk permohonan untuk melakukan pengembangan perumahan sehingga juga secara jaringan air distribusinya juga kita bisa siapkan dulu paralel dengan ini. Ini banyak juga kejadian, mohon maaf ya, kejadian berkembang bahwa ada beberapa perumahan ya dan sudah dilaksanakan pembangunan dan sudah dihuni. Air tidak ada. Tapi ketersediaan air minumnya juga belum bisa kita siapkan karena mereka baru mengajukan. Dan yang mengajukan juga bukan dari pihak pengembang, ternyata tapi warga. dari warga. Betul. Nah, di situ jadi dilema kita. Sedangkan kita persiapan infrastruktur jaringan belum bisa kita siapkan, dari titik terdekatnya ada jauh ya, sehingga warga menuntut lah PDAM kok nggak bisa respon. Baik. Nah, gitu. Jadi perlu dilakukan koordinasi intens, Baik, Pak. Pak Teddy, saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi bahwa pengembang sudah membangun perumahannya, Iya. sudah dihuni, Iya. sehingga pengembang tidak mengajukan permohonan jaringan dan sebagainya. Iya. Justru masyarakat yang komplek itu pupuhan. Iya. Nah, sementara pengembang lepas tangan. Nah, saya kepengen begini. Apakah nanti ke depan Pak Teddy akan mencantumkan satu klausul persyaratan bagi dinas perizinan dan sebagainya, ya DPSP dan sebagainya itu, untuk tidak mengeluarkan izin bangun dulu sebelum ada satu koneksi dengan izin jaringan distribusi air. Iya. Apakah akan dilakukan seperti itu? Iya. Jadi hal tersebut sebenarnya sudah termuat dalam regulasi ya, regulasi antar pemerintah. Mungkin kaitannya dengan hal ini sebenarnya kita melakukan secara internal dulu. Artinya kita mendata secara jemput bola, dan terkait dengan klausul yang mensyaratkan itu sebenarnya bukan di kewenangan kita di Tirtamusi karena tapi segera kita akan lakukan koordinasi ke pihak PUPR, iya kan, untuk bisa mengkomunikasikan. Nah, kalau memungkinkan bisa dijadikan semacam syarat untuk penerapan izin bahwa dia sudah melakukan koordinasi. Nah, itu akan kita kembangkan untuk di kedepannya. Kalau pipa air masuk kan secara komersil, rumah juga bisa laku juga kan.
Jadi sekarang Pak, yang sebenarnya yang sudah menjadi kontrol bagi kami, hal-hal yang bisa kami lakukan, Ya. itu kami melakukan himbauan kepada pihak pengembang, kepada pihak developer, agar segera menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan layanan air bersih itu pada saat di awal pembangunan. Itu Baik. kami hanya bisa melakukan himbauan seperti itu. Sehingga diharapkan nanti setelah proses pembangunannya selesai, setidaknya jaringan utamanya Sudah sudah ada. kita siapkan. Betul. Iya. Nah, ini pengembangan jaringan itu sudah menjadikan konsen bagi kami. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengembangan jaringan untuk di daerah-daerah baru itu memerlukan biaya investasi yang tidak sedikit. Betul. Kami sudah selama 2 bulan ini sudah melakukan komunikasi, penjajakan untuk perencanaan untuk menetapkan jaringan distribusi yang baru, Baik. sumber air baku baru, iya, instalasi pengolah air yang baru Ya. untuk memenuhi dari perkembangan perkotaan untuk mengakomodir perumahan-perumahan. Jadi kita sebelum diminta Ya. kita siapkan dulu, Pak. Ya. Nah, gitu. Jadi hal-hal itulah yang sudah kami lakukan. Sehingga waktu Iya. kita masuk tidak perlu lagi bongkar-bongkar jalan lagi. Tidak bongkar-bongkar jalan lagi. Nah, saya ini menarik dari penjelasan Pak Teddy tadi ya. Kak, ini baik ini soal benar dan salah atau siapa yang bertanggung jawab. Ya. Apakah konsumen perumahan yang pupuhan tadi katakan ada yang sampai 3 juta, 4 juta untuk pasang jaringan itu sebenarnya tanggung jawab konsumen atau tanggung jawab pengembang? Ini agak sulit pertanyaan, Pak. Iya, pertanyaan Bapak ini sebenarnya ya agak ini juga ya kalau bicara pengembang atau masyarakat. Betul. Ada dua hal yang saya garis bawahi, bahwa di satu wilayah tertentu ada bagian masyarakat yang membutuhkan layanan air bersih, dan di situ sebenarnya ada peran pengembang juga di Harusnya, situ. betul. Nah, di situ. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab? Sebenarnya saya secara langsung tidak bisa menjelaskan. Tapi secara aturan kita, Betul. iya kan, bahwa untuk pemasangan jaringan pipa distribusi itu, betul. iya, untuk wilayah dari dalam perumahan itu sebenarnya menjadi tanggung jawab pengembang. Iya, tanggung jawab pengembang. Pokoknya pasti kita akan melakukan perhitungan bahwa ini loh ada harus biaya setor, karena di situ ada juga biaya pasang baru. Betul. Iya. Nah, itu yang komunikasi seperti itu yang mungkin yang kami tidak bisa masuk. Tapi kewajiban kami selaku Tirta Musi menyiapkan jaringan. betul. Jadi kalau bicara bahwa Tirta Musi menyiapkan jaringan itu, jaringan utamanya kita siapin. Betul. Berapa jarak yang disambung dari, misalnya ada perumahan nih, Betul. di Jalan Poros ini sudah ada jaringan kita. Tapi ternyata lokasi dia di dalam, Betul. harus sekian kilo, 1-2 kilo dari lokasi yang jaringan kita. Betul. Nah, itu ada kewajiban dari Kewajiban rumah. pihak pengembang untuk mengakomodir itu. Jadi- Nah, adanya ada pupuan segala macam, terus terang itu tidak. di dalam Jadi konteks pemirsa, kita. Tribuners pemirsa, bagi Anda yang sedang ada beli rumah, sebenarnya tanggung jawab pengembang lah untuk hal pipanisasi, jaringan pipanisasi di kawasan komplek. Di dalam kompleks. Di dalam komplek Iya. perumahan. Sementara dari pipa dari pipa PDAM ke rumah itu Menjadi kewajiban pelanggan untuk pipa pasang baru. Baik. Nah, Pak Teddy lanjut dengan pertanyaan berikut lagi nih. Saya melihat ada sebuah inovasi dan program inovasi digitalisasi yang Bapak akan lakukan terhadap performa Perumda Tirta Musi ke depan. Itu seperti apa? Iya. Jadi di era sekarang ini transformasi digital itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Betul. Di zaman serba digitalisasi, semua kita lakukan hanya dari satu genggaman tangan. Betul. Dengan segala aktivitas. Ya, kita sambil makan, sambil bahkan sambil istirahat. Betul. Itu semua dilakukan hanya dalam satu genggaman. Mau bayar pesan makanan cukup dari kamar tidur, dari sofa, untuk kita membayar cicilan, angsuran, tarif itu dan itu sesuatu yang harus kita segera melakukan transformasi, khususnya di bidang digital. Nah, di
seperti yang saya sampaikan di awal pada saat saya menjabat, kalau tidak salah di hari kelima saya menjabat, itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa salah satu konsen tujuan saya yang akan segera saya lakukan bahwa kita akan melakukan digitalisasi dalam bentuk layanan pelanggan berupa aplikasi. Nah, ya kan? Aplikasi itu sudah kita lakukan prosesnya dari awal saya memimpin, dan sekarang sudah dalam tahap uji coba finalisasi, ya, baik itu berupa ketahanan, dan untuk finalisasi dan launching segala macam itu juga kita harus memerlukan dari regulasi. Ada penguji, contohnya kaitannya dengan kita ada Kominfo, Diskominfo, kita sudah lakukan komunikasi untuk menguji ketahanan aplikasi kita. Terus ada juga dari Badan Cyber dan Sandi Negara, iya kan? Terus juga kita juga melakukan komunikasi dengan pihak Cyber Polda Sumsel, iya. Bagaimana ketahanan aplikasi kita, apakah sudah mumpuni, ya kan, ketangguhannya, bagaimana untuk nanti mengantisipasi traffic layanan pelanggan Tirtamusi pada sampai dengan sekarang ini ada 370.000 pelanggan dari total 1,8 juta penduduk di Kota Palembang. Artinya pasar masih luas. Pasar masih luas, iya kan. Betul. Nah, penggunaan aplikasi itu harus kita minimalisir tingkat resikonya. Dan hal itulah yang kita lakukan sedang pengujian. Tunggu tanggal mainnya, segera dalam waktu yang tidak lama lagi hal ini bisa kita wujudkan. Tidak ada bocoran sedikit, Pak. Seperti apa di aplikasi itu, produk-produk seperti apa yang ditawarkan? Ya. Jadi aplikasi yang kita tawarkan ini termasuk kalau pembayaran. Tapi sekarang yang sedang akan kita siapkan ini keluhan pelanggan. Sehingga banyak dari pelanggan kita yang sering, Pak, kami kalau ada pengaduan ini lapornya kemana? Iya, WA saya pribadi itu, Pak, hampir setiap hari, iya, dapat WA masuk dari pelanggan langsung keluhannya, sehingga dia nanya, Pak, ini saya air di rumah saya gini, ini gimana nih, pasangan saya gini, dan saya harus menjawab, dan tidak akan mungkin saya ini harus menyampaikan, oh Pak, hubungi si A saja bagian ini. Saya melakukan respon pelanggan itu langsung, yang begitu ada yang konfirmasi langsung ke saya, pasti saya langsung akan jawab. Hal-hal itulah yang saya harapkan bisa untuk mempermudah kita dalam melakukan penanganan masalah. Ya, kejadiannya kalau masih manual, Pak. Kadang dia WA misalnya di daerah Sukawinatan. Setelah dia WA di Sukawinatan, ada lagi WA daerah Seberang Ulu. Sehingga pada saat petugas akan melakukan penanganan, kan, bingung dia. Loh, ini laporan yang di Sukawinatan tadi terkait air keruh. Laporan di Seberang Ulu tadi terkait air mati. Nah, itu jadi sering bias. Nah, jadi kebutuhan terhadap aplikasi ini sangat penting sekali. Kami harapkan dengan aplikasi tersebut, begitu nanti pelanggan langsung mengetikkan, oh lokasinya di sini, dikasih foto, ada koordinatnya, ada namanya, petugas kami akan lebih cepat dalam melakukan respon. Dan hal itu nantinya bisa dipantau, ya. Jadi secara real time. Iya. Berapa lama petugas akan datang, berapa lama petugas akan melakukan perbaikan, dan diharapkan perbaikan ini akan memakan waktu berapa lama. Artinya nanti akan dibentuk tim khusus, Pak? Tim khusus untuk penanganan gangguan laporan itu tadi. Kalau untuk tim penanganan gangguan sebenarnya kita sudah ada, Bapak. Jadi sudah hampir 24 jam petugas kita melakukan perbaikan kepada pelanggan. Kaitannya dengan pelanggan, banyak pelanggan kita yang kalau misalnya dilakukan perbaikan karena harus masuk ke dalam rumah, ya, seperti misalnya kejadian kita menerima laporan misalnya, Pak, sekitar jam 6 sore. Iya, jam 6 sore. Petugas kita sudah menghubungi, ternyata sekitar jam 10 dia sampai, bisa dihubungi, maaf Pak, ini besok aja lah gitu kan, karena lokasi meternya agak di dalam, ya, mengganggu aktivitas, hal-hal tersebut lah yang jadi, sehingga akhirnya penanganan petugas besoknya. Tapi banyak kejadian-kejadian terutama yang berkaitan di jalan, itu kita lakukan malam hari, karena untuk mengurangi terganggunya arus lalu lintas.
Mungkin dari pemirsa sudah melihat beberapa banyak kejadian kemarin kita di Sudirman, Betul. yang pada saat waktu siang hari banyak itu netizen bertanya, ini PDAM mana? Pagar sengnya ini kosong terus, nggak ada aktivitas. Setiap hari seperti inilah, tidak ada kepedulian dari PDAM. Padahal sebenarnya kita melakukan pekerjaan itu di malam hari. Kita mulai jam 10 malam, jam 3, sehingga tidak terlalu kelihatan bahwa kita sedang melakukan pekerjaan. Banyak hal-hal tersebut yang terjadi di kita. Selain keluhan pelanggan, menu-menu pada aplikasi layanan itu seperti apa aja Pak? Iya, jadi akan kita kembangkan nanti. Kita sudah melakukan juga kerjasama dengan beberapa bank, ya. Segera juga akan kita finalisasi. Artinya untuk masalah pembayaran, sehingga pembayaran itu bisa dilakukan langsung melalui HP-nya masing-masing. Untuk inovasi-inovasinya juga nanti akan kita kembangkan juga nanti. Oh, kalau misalnya pelanggannya ini tepat waktu, Pak, dapat poin. Nah, jadi kalau dia nanti tidak menunggak bulan, oh dapat poin. Sekian, dan diakumulasikan nanti bisa dikonversikan dengan berbagai macam bentuk. Mungkin nanti pada saat setahun, oh yang setiap poin segini mungkin ada diskon, ya, dilakukan ada diskon, atau nanti ada apresiasi. Jadi hal-hal itu supaya untuk menarik minat, supaya melakukan pembayaran tepat waktu. Pak, apakah aplikasi ini juga terintegrasi dengan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Wali Kota Palembang? Apakah Wali Kota bisa memonitor gangguan-gangguan seperti ini? Iya, jadi sementara kita kalau kaitannya dengan pemerintah kota, kita harus melakukan lagi pendekatan karena sekali lagi dukungan sarana infrastrukturnya harus memenuhi. Betul. Iya, ini sementara baru kita dilakukan di internal kita. Ya, jadi kita akan menyiapkan semacam dashboard untuk call center, ya, sehingga apabila nanti masyarakat masih ada ketidakpuasan terhadap layanan, bisa datang langsung, ya kan, bisa melihat langsung prosesnya seperti apa, dan misalnya menyampaikan secara langsung itu, oh ini titiknya di sini dalam bentuk layar, ya. Jadi yang nanti kita harapkan juga nanti ada semacam, mungkin beberapa pemirsa sudah sering lah ya ke bandara melakukan penerbangan. Nanti kita siapkan dashboard bahwa oh ini ada pelanggan si A ngelapornya sudah 10 hari yang lalu. Kok statusnya belum selesai masih, akan kita tracking. Ada tracking di situ. Iya. Oh, yang ini selesai. Mungkin seperti melihat jadwal kedatangan atau keberangkatan pesawat. Nah, di situ si A ini unit ini. Nah, Pak, dan akan kita terapkan di unit-unit, Pak. Baik. Satu lagi nih, Pak. Pertanyaan saya nih. Apakah nanti operator ini mesin atau orang nanti? Kita tidak akan mungkin bisa, kalau kita sudah bicara digitalisasi, artinya semuanya harus sudah mesin. Kita akan memaksimalkan pemanfaatan AI, ya kan, yang akan langsung secara otomatis mendistribusikan keluhan, Pak. Begini Pak, tadi permasalahan yang terjadi kadang-kadang. Bagi mereka masyarakat awam, ketika dia ada aplikasi itu, kan banyak penyedia jasa layanan sebagai apapun sifatnya itu. Yang melayani mesin, sehingga terkesan ribet, tekan 1, tekan 2, 01, tekan 2, akhirnya malas, bicik lagi dah. Ngapain berarti? Nah, apakah tidak ada operator khusus yang melayani sehingga lebih komunikasi yang dibangun itu lebih intens gitu? Jadi gini, untuk teknologi ini tidak serta-merta bisa kita langsung terapkan full 100%. Harus kita lakukan juga sosialisasi, pengedukasian ke masyarakat. Nah, kita tetap akan menyediakan layanan manual. Tidak akan langsung begitu penerapan inovasi digitalisasi ini langsung secara manual, tidak bisa. Pelanggan kami harapkan tetap bisa datang ke unit-unit. Biar bisa menghubungi call center kita melalui WA, melalui IG, itu tetap kita buka. Jadi proses digitalisasi ini sebagai proses edukasi untuk transformasi bahwa kita akan melaksanakan perkembangan teknologi. Kami harapkan bahwa
persentase untuk penggunaan teknologi ya akan semakin meningkat. Betul. Mungkin pada saat awal kita nanti akan penerapan, oh ya sudah dari 100% yang bisa ikut dalam teknologi hanya 5% dulu. Tapi kita lakukan edukasi kepada masyarakat. Oh ini ada hal yang lebih mudah dibanding dengan ibu datang, ya kan, dari rumah harus naik ojek sampai ke unit. Berkeringat ini pula, ada. berkeringat pula. Iya. Datang ke kantor berkeringat pula. Nah, jadi sudah capek dan sampai di lokasi kadang-kadang nanti kenyataannya, oh itu akibat dari gangguan karena mungkin distribusi listrik. Belumlah sempat dia lapor, ya, dia dapat informasi dari anaknya, Bu sudah hidup, dan itu beberapa kali saya alami, sering. Jadi ada WA saya langsung, Pak, tolong Pak, air di rumah saya ini sudah mati Pak dari pagi tadi, anak saya nggak bisa mandi. Pak Teddy nggak risih, Ya? nomor WA-nya masuk terus. Nanti cemburu istri di rumah. Iya, jadi gini Pak, kaitannya juga dengan bidang layanan publik, kita tidak bisa lagi membatasi hal-hal yang sifatnya pribadi. Memang ada privasi secara individu yang harus kita jaga. Tapi sebelum saya mengikuti proses untuk mengikuti seleksi di perusahaan jasa publik, konsekuensi-konsekuensi itu sudah saya sampaikan kepada keluarga bahwa saya siap dihujat, ya. Saya harus siap menerima kritikan, apapun. Mungkin 2 bulan ini Pak, kalau kita lihat di konten media sosial, kalau mungkin ada statistik ya, bisa dilihat. Mungkin lebih banyaklah yang menghujat saya daripada yang memberikan respon positif. Tidak apa-apa. Tapi nanti coba Bapak sama tim IT itu untuk membuka dashboardnya itu ya. Persentase kritiknya berapa banyak. Iya, jadi kritik lebih besar. Saya sampaikan di sini bahwa lebih banyak yang mengkritik saya daripada yang mendukung saya. Tidak apa-apa. Itu bagian dari kita untuk salah satu untuk transformasi layanan, siap dikritik, siap di berarti Pak Teddy menyadari bahwa kursi yang Pak Teddy duduk ini kursi panas. Walaupun Bapak bekerja di air. Betul Pak, kita bekerja di air yang dingin dan ini berarti, dan saya juga memang amanah yang saya ini diamanahkan bahwa untuk 5 tahun ke depan. Iya kan? Tapi publik bisa menilai secara real. Apa sih kerjanya Dirut? Sekian bulan, apa sih yang sudah dia lakukan, capaian apa saja, dan hal itu bisa menjadikan masukan bagi saya secara pribadi. Ada hal-hal yang bisa langsung segera kita tindak lanjuti, kita perbaiki, ya kan? Tapi ada juga hal-hal yang memerlukan proses. Nah, dan proses itu harus dibangun. Ya, bagaimana kita akan menjadikan tujuan akhir dari kepuasan pelanggan tanpa dilakukannya proses. Iya. Transformasi itu butuh proses. Bukan simsalabim bahwa kita bertransformasi hari itu langsung kelihatan nyata besoknya. Tapi hal itu akan ada hambatan, tantangan, dan upaya-upaya yang baik untuk mencapai. Bapak Teddy, kita berbicara transformasi, perubahan pelayanan sebagainya. Tapi kan ini nanti ujung-ujungnya untung atau rugi. Menurut Pak Teddy, untuk tahun pertama, mungkin Pak Teddy mentargetkan keuntungan berapa persen? Aduh, ini kalau untuk ada space untuk iklan dan sebagainya. Iya. Jadi kita perusahaan umum daerah. Artinya kalau namanya perusahaan itu targetnya untung. Kalau bukan targetnya untung, ya tidak jadi perusahaan. Iya kan? Tapi di satu sisi itulah yang menjadikan dilema. Kita sebagai perusahaan dituntut harus untung, tapi sebagai layanan jasa publik, ya kan, hajat hidup orang banyak, harus mengedepankan juga layanan, ya kan, tidak akan mungkin bahwa kita mau untung, tarifnya harus segini. Nah, azas sosial kemasyarakatan harus juga kita kedepankan, dan disitulah perlu trik-trik. Dan hal itu tidak mungkin saya sampaikan ke publik. Jadi paling tidak saya bisa menyampaikan bahwa secara perusahaan saya sebagai pemimpin Tirta Musi harus untung.
tapi sebagai perusahaan penyedia layanan jasa dengan air minum untuk masyarakat, harus ada azas pemerataan. Dan disitulah saya harus menyeimbangkannya. Bagaimana harus untung, tapi masyarakat tidak dirugikan. Berarti narasi keuntungan sama narasi sosial harus berimbang. Betul, Bapak. Seperti yang saya Jadi kembangkan. ibaratnya kalau kita ini koki masak, ya kan? Bagaimana menciptakan rasa yang enak dengan harga yang murah, tapi tidak rugi. Tidak rugi. Ah, Itu saya yakin Pak Teddy punya pengalaman itu dan trik-trik untuk supaya tidak rugi dan juga tidak rugi tapi untung banyak. Gitu. Iya. Dan bagaimana caranya? Itu ada resepnya. Ada resep, Pak. Dan kalau resep tidak akan mungkin bisa kita publis. Iya. Itu rahasia gitu, perusahaan Pak. dari seorang Pak Teddy Iya. Andrian. Pak, terima kasih Oke. atas kunjungan pada hari ini dan sebelum saya tutup saya ingin sampaikan gini Pak. Sekarang untuk memberi motivasi teman-teman PDAM bahwa sebenarnya kalau ditanya siapa yang layak bisa masuk surga duluan itu orang PDAM Pak. Orang PDAM lebih dulu layak masuk surga. Kenapa? Karena mereka-mereka yang ada di Boster, kemudian di WVA-nya mengambil air yang kotor, kemudian diproses air bersih, mengalir ke rumah-rumah, jadi uduk, jadi makan dan sebagainya. Jadi dengan proses itu saya yakin yang paling duluan masuk surga itu orang PDAM. Sepakat. Jadi gini Bapak, saya selaku pimpinan Tirtamusi sudah juga mendelegasikan, sudah memberikan arahan kepada jajaran saya, iya kan, bahwa segala bentuk penilaian, apresiasi itu silahkan saja. Betul. Bukan bagian dari kita untuk kita harus diapresiasi baik. Betul. Termasuk apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa pokoknya tugas kita bekerja. Berikan layanan terbaik untuk masyarakat Kota Palembang. Pada perjalanannya banyak hambatan, tantangan, hujatan, cacian harus saya terima dengan lapang dada. Baik, terima kasih Pak Teddy atas waktu dan kesempatannya. Saya tutup dengan satu quote yang baik dari Imam Syafi'i bahwa jangan mengira orang akan bebas dari hujatan. Kalau orang mengira akan bebas hujatan, itu termasuk itu orang-orang yang bodoh. Jadi, jangan jadi pemimpin kalau tidak siap dihujat. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Luar biasa, Masya Allah.